Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya di Media Talk untuk kesempatan kali ini. Ini luar biasa konsistensi dari Humas Ibu untuk kemudian bisa memperlengkapi para jurnalis ya terkait isu-isu perempuan dan juga anak. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kita siang hari ini akan diajak jalan-jalan jauh ke New York gitu di Amerika Serikat. Kita akan dengar pemaparan dan juga penjelasan bagaimana peran dari delegasi Indonesia dalam Commission on the Status of Women yang diselenggarakan kalau tidak salah 11 hingga 22 Maret ya. Ya Ibu ya. Baik teman-teman semua, kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber yang sudah hadir. Saya perlu highlight lagi. Yang pertama adalah Ibu Leni N. Rosalin. Beliau adalah Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu Leni sudah hadir. Berikutnya ada Pak Indra Gunawan. Kalau ini nggak asing lagi ya. Kita pernah beberapa kali bertemu. Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Betul ya Pak Indra ya? Oke, berikutnya ada Ibu Indah Nuria Savitri. Saya panggil Ibu Indah. Beliau adalah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir Ibu dan Bapak. Teman-teman, kita awali sebagai sebuah pertanyaan pemantik ya. Kira-kira 11 sampai 22 Maret apa saja sih yang dilakukan dan apa saja peran dari delegasi Indonesia? Mungkin Bu Leni bisa mengawali, nanti bisa dilanjutkan Pak Indra dan juga Bu Indah. Silakan untuk yang kesempatan pertama Bu Leni. Monggo Bu. Saya Marbun. Ya, terima kasih Pak Marbun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman media. Saya akan share sedikit terutama di minggu pertama dari sidang ini ya. Mungkin bisa dilihat dalam slide. Jadi kita ini yang 11 sampai 15 ya. Nanti Pak Indra silakan yang minggu kedua. Next. Di minggu pertama ini saya ditunjuk oleh Bu Menteri sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dan yang hadir dari Kementerian Bappenas, Kementerian PPN Bappenas dihadiri oleh Bapak Deputi Bidang Pembangunan Manusia beserta timnya. Jadi total dari Bappenas di minggu pertama ada 2 ya, di minggu kedua ada 2. Kemudian Kemenko PMK, terus kemudian ada dari Kementerian Perdagangan, juga ada dari Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan tentunya juga dari Kementerian Luar Negeri, dan ada juga perwakilan dari yang melakukan exhibition, dalam hal ini dari PT PNM Madani, dan juga dari Koani. Ya. Kayaknya udah itu ya, udah lengkap ya. Nah, kita mungkin slide sebelumnya. Nah, CSW ini memang pertemuan yang membahas secara rutin ya setiap tahun. Jadi setiap tahun ini merupakan pertemuan yang terbesar. Jadi kalau menurut informasi dari Pak Dubes PT-RI ini pertemuan terbesar kedua setelah GA ya. Dan kemarin dihadiri oleh sekitar 136 menteri dari 190 sekian negara dan juga beberapa first lady juga hadir. Nah, dia dibagi menjadi 2, minggu pertama dan minggu 2. Saya sebagai ketua delegasi di minggu pertama, Pak Indra sebagai ketua delegasi di minggu kedua. Tahun ini CSW yang ke-68. Tema yang diambil oleh UN yaitu di sini agak panjang ya. Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective. Jadi kata kuncinya di sana sebetulnya ada 3, yaitu pertama adalah poverty, kemudian kedua adalah kata kuncinya adalah institution, dan yang ketiga adalah tentang financingnya. Jadi 3 hal itulah yang banyak diungkapkan dan bagaimana 3 hal tersebut itu menuju kepada gender equality. Ya, jadi itu tema utamanya. Terus next kita rangkaian persidangan
dilakukan semuanya full online ya, tapi hybrid ya sebetulnya ya, karena ada beberapa yang hadir online. Jadi dan minggu ke-1 ini memang didominasi oleh sesi-sesi high levels ya, sesi-sesi baik itu opening maupun general debates maupun ministerial roundtables-nya, dan sementara minggu kedua lebih membahas pada agreed conclusion documents-nya ya. Terus next. Ini delegasinya ya. Jadi dari Kementerian PPPA ada kami berempat, kemudian tadi yang saya sudah sebutkan, ada dari PMK, ada dari Bappenas, terus next. Oh, dari Hakim Agung, ada Mahkamah Agung, terus ada dari Komnas Perempuan, saya lupa tadi menyebutkan, dan tentunya dari Direktorat HAM, timnya Bu Indah. Nah ini kira-kira perjalanan sidangnya ya. Terus next, ini waktu pembukaannya ya, openingnya. Jadi ketuanya adalah dari Philippines, ya. Jadi beliau UN Rep-nya ya, UN Rep Philippines untuk UN. Terus next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setelah opening itu dari Sekjen PBB, kemudian juga dari UN Women, terus beberapa ya, tapi intinya dalam pembukaan tersebut semua pimpinan, baik itu pimpinan UN maupun pimpinan negara yang diberikan kesempatan memberikan opening remarks, itu menyampaikan bahwa pentingnya memberdayakan perempuan untuk mendukung menurunnya poverty di tingkat global. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah bagaimana menata institusi. Nah, bagaimana cara menata institusi itu? Yang ditekankan adalah kolaborasi dan sinergi. Dan bagaimana cara itu bisa direalisasikan adalah salah satunya adalah menata financing sistemnya gitu ya. Jadi kalau di global karena kita bicara gender dan ada financingnya, maka banyak dibahas itu terkait dengan gender budget ya. Nah, jadi pada saat sesi general debates kita diminta untuk menyampaikan apa yang disebut national statement ya. Jadi national statement ini kita dapat giliran tanggal 14 Maret dan kami menegaskan ada 3 poin di sana bahwa negara, CSW dan UN sendiri harus terus menempatkan posisi perempuan dalam sentral agenda pengentasan kemiskinan. Jadi sebetulnya ini kalau dikaitkan dengan SDGs, ini ada berada pada goal 1, ya, poverty reduction. Kemudian yang kedua, perlunya penguatan institusi untuk secara efektif mempromosikan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mengentaskan kemiskinan. Jadi bagaimana institusi-institusi capacity building-nya diperkuat mulai dari sejak planning, budgeting-nya maupun monitoring, evaluasi, audit, bahkan sampai accountability report-nya. Kemudian terakhir mempromosikan mekanisme inovasi untuk pendanaan pengentasan kemiskinan yang memberi manfaat bagi perempuan. Jadi ini sebetulnya pada waktu national statement ini kita juga menyampaikan juga bahwa nanti post SDGs ya, SDGs beyond, kalau SDGs-nya selesai itu gimana kita gitu ya, karena Summit for the Future itu mulai kita singgung gitu. Jadi rupanya hanya Indonesia yang dalam national statement-nya yang menyinggung hal ini. Jadi kita menyampaikan itu, dan memang di sini kita Indonesia karena kita juga sudah mulai mempraktekkan bagaimana gender mainstreaming sebagai salah satu strategi, kita terapkan juga mulai dari perencanaan bersama-sama dengan Bappenas, untuk penganggaran bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dan untuk pemantauan serta evaluasi itu leadingnya di kami. Kemudian untuk audit kita bekerja sama dengan BPKP, dan untuk reporting kita dengan Kemenpan RB karena kita ingin memasukkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ya. Dan untuk yang eksternal auditnya sebetulnya kita sudah memulai juga dengan BPK ya, BPK RI. Nah, jadi itu 3 poin yang kita sampaikan untuk national statement. Yang keduanya adalah kita menyampaikan tentang di Ministerial Roundtable, itu tanggal 12 Maret, jadi hari kedua. Kita memilih tema B,
ya ada 2 tema sebetulnya yang disajikan, semua keduanya terkait dengan tiga prioritas tadi, yaitu poverty, institution, sama financing. Tapi kita memilih di tema B, yaitu good practices for strengthening institution and maximizing financing to achieve gender equality and empower all women and girls. Jadi ada 3 hal pokok juga yang kami angkat di sini, bahwa di pemerintah Republik Indonesia kita sudah mengaplikasikan apa yang disebut penganggaran responsif gender. Jadi kebijakan sudah dikeluarkan oleh Ibu Menteri Keuangan berupa peraturan Menteri Keuangan, dan juga alat analisis juga sudah kita susun bersama antara Kementerian PPPA dengan Kementerian Keuangan, khususnya dengan Dirjen Anggaran, dan itu menjadi salah satu inovasi kami, yaitu membuat apa yang disebut dengan Gender Action Budget, ya, atau GAB. Sementara sebelum GAB dibikin, kita harus membuat untuk planningnya, dan kita juga bersama dengan Bappenas, di bawah inisiatif Kementerian PPPA, kita sudah menyusun Gender Analysis Pathway untuk tools bagi para perencana di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakan dimaksud mencakup berbagai peraturan yang terkait, termasuk menyusun strategi nasional dan pengaruh utamaan gender yang komprehensif, ya, dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga audit dan pelaporan. Kemudian yang poin terakhir, kita juga menerapkan solusi inovatif, terutama untuk blended financing. Jadi karena keuangan negara juga terbatas dan isu gender ini dan woman empowerment ini menjadi agenda global yang mana hampir semua lembaga di seluruh dunia, terutama baik itu kerjasama multilateral maupun bilateral, semua mengangkat isu gender ini di dalam platform maupun bentuk-bentuk kerjasama mereka. Sehingga kita harus memanfaatkan blended financing ini, dan bagi Indonesia sendiri, kami paling tidak pada saat saya sebagai deputi, itu kita sudah melakukan blended financing, baik itu dengan multilateral, misalnya dengan World Bank, dengan Asian Development Bank, dengan Islamic Development Banks, ya, yang multilateral, tapi yang bilateral pun kita garap juga, yaitu misalnya dengan Kanada, dengan Australia, kemudian dengan Jepang dan Korea Selatan, ya, dan tentunya dengan negara-negara di ASEAN juga, ya. Jadi sudah banyak yang kami lakukan, kami sudah, sedang, dan akan terus kami lakukan. Makanya kami juga memilih tema ini, ya, karena untuk bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia has done a lot, gitu, ya. Jadi itu. Terus next. Nah, kita juga aktif di side events, ya, baik yang side events yang kita bikin sendiri maupun yang kita diundang sebagai speakers di dalam beberapa side events yang dilakukan oleh negara lain atau lembaga internasional lain. Ini contohnya side event kita yang kita bikin, ya, yaitu kita co-sponsor dengan Singapura. Ini ada historinya, Ibu Bapak sekalian. Jadi sebetulnya pada saat saya menjadi ketua ASEAN Committee on Women, itu kita memiliki output paling tidak 2. Yang pertama, ASEAN pertama kalinya memiliki yang disebut ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework. Yang keduanya, ASEAN mempunyai deklarasi, ya, yaitu yang ini bekerja sama dengan Singapura, itu namanya Gender Equality and Family Development. Dan ini kemudian kita bikinkan side event di sana, sehingga ini co-sponsor dengan Singapura, kita melakukan side event ini. Jadi kita ingin memperkuat peran keluarga. Dan sebetulnya ini juga amanat dari Undang-Undang 23 2014 kita tentang pemerintahan daerah, di mana di sana salah satu sub urusan kita ada kualitas keluarga. Bagaimana peran keluarga itu juga harus turut mewujudkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak anak sebagai bagian entiti keluarga, ya. Nah, jadi di sana kita menyampaikan beberapa poin di sini. Kebetulan dari Singapura yang hadir langsung menterinya, ya. Jadi si Ibu, nah ini Ibu yang tengah ini yang masih muda nih, ya, yang di tengah, dan pembicaranya ada dari beberapa negara lainnya. Terus yang kedua, next, mungkin set event kita dengan pemerintah Iran. Nah, ini sebetulnya menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden Iran dengan Ibu Menteri pada waktu beliau berkunjung ke sini. Beliau memang sudah menyampaikan bahwa akan melakukan side event, karena sebelumnya juga Indonesia Iran juga Kementerian PPPA sudah punya kerjasama. Dan kita bicara bagaimana economic empowerment di tingkat bagi perempuan, ya, dan ini bagaimana perannya memajukan
keluarga dan pembangunan sosial. Jadi kita sharing di sana tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang kita miliki, kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan banyak lagi yang kebetulan juga beberapa juga kami inisiasi pada waktu saya sebagai Deputi Anak. Jadi itu banyak sekali menyentuh, dan memang karena sekali lagi ini juga bagi Indonesia, ini kita melaksanakan amanat Undang-Undang 23 2014 juga ya. Jadi apa yang kita share di global itu sebenarnya adalah apa yang juga menjadi amanah dari Indonesia sendiri melalui berbagai peraturan perundangannya. Terus itu Iran, kebetulan pembicaranya saya, di samping saya ada Wakil Presiden Iran. Terus next, side event pemerintah Indonesia sendiri. Nah karena temanya tadi poverty, institution and financing ya, dan kita juga cukup kuat di dalam financing karena terutama tadi yang saya sebutkan, kita punya regulasi, kita punya alat analisis, dan kita punya apa yang disebut dengan anggaran responsif gender yang di-tagging oleh kementerian lembaga maupun Pemda provinsi dan kabupaten kota yang jumlahnya selalu setiap tahun juga meningkat dan gender budgetnya juga terus meningkat. Nah sekarang di sini kita bikin side event ini. Jadi ini join sebetulnya dengan 3 institusi ya, KPPPA, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Ini join, tapi delegasi dari Kemenq berhalangan hadir, jadi yang hadir Kementerian Bappenas dan kami. Jadi pembicara lainnya kami angkat yaitu 2 negara yang cukup berhasil juga dalam gender budgeting, yaitu Australia dihadirin langsung dan kemudian Swedia yang juga cukup maju. Dia sebagai salah satu contoh negara Skandinavia yang maju dalam hal gender budgeting ya, karena tersebar di semua kementerian lembaganya. Nah, terus kalau Bappenas bicara tentang bagaimana gender budgeting ini dimulai dari RPJP nasionalnya, kalau kami menjelaskan mulai dari regulasi sampai bagaimana dia diimplementasikan dengan menggunakan alat analisis yang kita sudah kembangkan juga, yaitu Gender Action Budget atau GAB. Ya. Terus next, ini side event. Nah, Indonesia juga dengan Komnas, ya jadi kementerian kita dengan Komnas bekerja sama dengan Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, APWLD, ini juga membuat side event khusus di tanggal 11 Maret. Ini dibuka oleh Bu Deputi PHP kami dan pembicaranya dari Komnas Perempuan. Kami memberikan statement di sana tambahan terhadap substansi apa yang bisa dikembangkan dalam kerjasama ini ke depan, karena basis yang akan digunakan sekali lagi konsep keluarga juga. Jadi konsep keluarga yang digunakan di Indonesia dengan yang digunakan negara lain agak berbeda ya. Jadi itu yang menjadi perjuangan kita pada waktu berdiskusi dengan negara-negara lain, karena kalau negara lain itu keluarga bisa dibentuk dengan laki-laki dan punya anak, perempuan-perempuan punya anak gitu. Nah, kalau kita kan suami, istri dan anak gitu ya. Atau suami aja dengan anak atau ibu aja dengan anak karena mungkin salah satu pasangannya tidak ada gitu. Terus next. Nah ini kalau kita partisipasi di side event yang dilakukan oleh lembaga internasional atau negara lain. Jadi ada di negara-negara Islam, OIC ya, yang tergabung dalam OIC. Terus saya juga menjadi pembicara di dalam We Finance Code. Ini kebetulan yang mengadakan adalah World Bank, Belanda dan Sweden ya, untuk bicara tentang collective action to close the gender finance gap. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini Kementerian PPPA tergabung dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusi ya, yang diketuai oleh Bapak Menko Perekonomian. Jadi kami di Kementerian PPPA melakukan ini karena 25,7% perempuan Indonesia belum memperoleh akses terhadap keuangan inklusi. Jadi salah satu yang kami lakukan perkuat adalah kami melakukan koalisi ya. Jadi kami membentuk sudah sejak 2 tahun lalu membentuk namanya adalah Indonesian Coalition for Financial Inclusion, for Women in Financial Inclusion. Jadi koalisi IKDP namanya, Indonesia Koalisi Digital, kok lupa sih, Digital Perempuan gitulah pokoknya. Itu ini yang dan ternyata koalisi yang kita bentuk ini memang disorot oleh global karena kita ini memasukkan koalisi dari keanggotaan Himpunan Perempuan Disabilitas juga ya, HWDI masuk ke dalamnya, dan juga bagaimana mereka akhirnya HWDI juga bisa melakukan proses ekonomi produksi
dengan keterbatasannya ya, dan ini didukung oleh lembaga internasional seperti Women's World Banking, kemudian juga Bill and Melinda Gates, kemudian juga lembaga-lembaga multilateral yang lainnya, termasuk bilateral juga. Nah, paralel untuk dalam rangka ini juga kita dengan World Bank sudah memiliki Indonesian dashboard untuk Women in Entrepreneurs, yaitu ada di web yang baru saja diluncurkan dan nanti akan terus disempurnakan. Jadi forum ini membahas bagaimana global itu nanti mempunyai W itu artinya Women Empowerment Finance Code. Jadi ada kode yang mudah diikuti oleh seluruh negara dan Indonesia sudah masuk ke dalam hub tersebut. Dan untuk bisa masuk ke dalam hub tersebut, hub global, nggak mudah. Karena harus dikurasi, harus dicek betul, benar nggak ini, dan jalan nggak, terus nanti prosesnya seperti apa. Ya, kebetulan kita yang jadi leading di sana. Ya, jadi kita menyampaikan apa ini di forumnya. Jadi enak ya ini ya, kantornya lihat tuh, belakangnya itu ini New York yang ada di kalender itu beneran tuh. Jadi bikin nggak fokus juga ya. Jadi cuman karena mereka bukan negara yang puasa gitu ya, jadi ini sampai habis puasa ya kita tetap aja udah tetap ngomong aja terus tapi belum buka-buka gitu. Terus next ini side event itu, terus ini juga side event di UNTAD ya, kebetulan UN yang menangani trade mengangkat isu tentang women and trade. Nah, salah satu delegasi kami, staf ahli Menteri Perdagangan, itu juga menjadi salah satu panelis di side event ini. Terus yang satunya lagi, khusus 2 yang terakhir ini saya tidak bisa mengikuti banyak ya karena saya juga harus ke meeting yang lainnya. Ini Bu Hakim Agung menjadi narasumber dari side event yang dilakukan oleh Qatar dengan tema Institution and Resources for Women's Human Rights and Gender Equality. Jadi sekarang di tingkat Hakim Agung pun di tingkat global sudah bicara bagaimana pemberdayaan perempuan, bagaimana women in judiciary, temanya sebetulnya itu. Nah, untuk Indonesia sendiri, Ibu Hakim Agung menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, terutama di dalam hal ini. Ya. Terus next, exhibition itu menjadi salah satu fokus juga di sini. Jadi terima kasih nih Pak Dubes kita, Pak Tata di PT RI kita yang turut membuka. Jadi saya, Pak Tata dan perwakilan dari Sekjen PBB itu yang ikut membuka. Ini exhibitionnya, jadi terima kasih ya teman-teman Kemlu, luar biasa. Kalau enggak nih kita enggak dapat lokasi yang oke nih ya. Jadi ini semua berkat teman-teman dukungan dari Kemlu Jakarta maupun PT RI di New York ya. Tapi rapat-rapatnya kan semua kita siapkan dari sini. Jadi karena dikaitkan, karena kita nih tahun ini akan menjadi host ya untuk World Water Forum ya, WWF nanti di Bali Mei ya. Jadi kita juga berkontribusi juga sehingga tema yang kita masukkan di sini adalah Women, Water and Sustainable Development. Jadi begitu bicara women nggak jauh dari water, tapi kita juga dekatkan ke SDGs karena apa? Karena semua 17 goals SDGs itu terkait dengan women. Ya, jadi ini yang menjadi catatan kita. Nah kita ini alhamdulillah ya, jadi 500 lebih lah yang menggunakan aplikasi untuk pada saat exhibition ini, dan kita menggambarkan di sana di exhibitionnya bagaimana peran-peran perempuan di dalam tokoh-tokoh di dalam SDGs ya. Kebetulan Kementerian PPPA juga baru saja menerbitkan buku yang berisi profil dari 95 perempuan terpilih yang inspiratif untuk untuk kita ya dan untuk Indonesia, dan itu akhirnya kita masukkan sebagai bagian dari exhibition ini. Jadi desainnya menarik, rame ya, dan dibukanya pas buka puasa, jadi kita bisa enjoy cocktail. Jadi itu, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pas foto yang pas launching nggak ada ya Bu Nani ya, yang pas crowdnya ada. Oh next coba. Ini yang ditayang-tayangkan. Terus ini ada aplikasinya, jadi nanti kita tinggal berdiri ke foto sendiri, nanti pakai pakaian apa gitu, apa nih ada
ada Padang, ada apa lagi gitu, Lampung, Nusantara. Terus next, ya ada Bali juga. Terus wastranya kita pamerkan juga. Terus ini terutama karena temanya Woman Water ya, jadi batiknya kita ambil batik-batik pesisir yang berdekatan dengan air ya, jadi Cirebon apa gitu, pokoknya yang pesisir-pesisir. Terus yang Padangnya misalnya dari Sumatera itu yang pesisir-pesisir ya. Terus next. Ini intinya lah ya, ada cerita-ceritanya. Terus, nah ini pembukaannya, waktu itu kita Pak Dubes ya, Pak Tatak, saya, terus ada satu lagi yang deputinya Sekjen. Jadi kata Pak Dubes, kalau sebuah exhibition dihadiri oleh Sekjen atau deputi Sekjen, berarti itu dianggap exhibition yang penting dan apa sih impactful dan apalah bola pokoknya ini intinya ya dinilai oke lah gitu, sangat bermanfaat. Terus next, nah ini pertemuan bilateral, di antara itu kami juga melakukan bilateral. Jadi yang pertama dengan Australia, jadi dengan Senator Katie, tapi sebetulnya malam sebelumnya kami juga diundang dinner meeting dengan Menteri Australia di kediamannya Pak Dubes di sana di New York, dan itu yang kiri dengan senator sama Ibu Menteri namanya Senator Katie. Dia sebetulnya senator tapi Menteri Pemberdayaan Perempuan Australia ini merangkap Menteri Keuangan. Ya, jadi Bu Katie ini merangkap Menteri Keuangan. Kalau yang dulu Bu Menteri PPPA yang dulu merangkapnya Menteri Luar Negeri. Ya, sekarang Menteri PPPA-nya, iya sekarang Menteri Keuangan. Jadi dia bilang saya sangat concern sekali dengan gender budgeting gitu, ya. Jadi itu terus yang kemudian kita dengan Uzbekistan itu dari timnya Oki ya, dia dirjennya OIC. Dirjennya dari Uzbekistan dan sekaligus dia menyampaikan bahwa dia akan mengundang Indonesia pada Women Forum yang akan dilakukan di Uzbekistan. Yang tengah ini Bu ya? Yang tengah, yang tengah. Terus yang satunya lagi di kanan itu ambasador, nah ini Dubes Belanda, yang sebelah kanan ini yang bapak-bapak. Yeah. Jadi di Belanda, yang saya tahu tuh Belanda sama Australia ya, dia punya dubes khusus namanya gender ambassador gitu. Jadi ini beliau ini laki-laki ini, nah yang tangannya lagi gitu-gitu yang berhadapan dengan saya, dialah dubesnya untuk Belanda, untuk spesial, jadi spesial envoy ya. Jadi tapi dia katanya setara dubes. Jadi khusus isunya menggarap isu gender. Jadi betapa ya kalau negara-negara lain sampai melihat gender sampai di level dubesnya pun ada gitu. Terus next, yang satu lagi itu Kanada. Jadi waktu malam dinner meeting dengan menterinya Kanada, tapi siang timnya Kanada ingin minta ketemu juga semua. Karena kita juga belajar juga sharing dengan Kanada ya, Kanada Australia terutama itu dua negara yang cukup maju lah. Terus yang ke kanan, nah ini sebetulnya ini permintaan saya untuk ketemu dengan Menteri Brasil karena berkepentingan sekali terkait dengan G20 ya. Waktu tahun 2022 pada saat Indonesia menjadi ketua presidensi G20 itu kan Ibu Menteri mengawal yang Ministerial Conference on Women Empowerment-nya dan sudah menghasilkan mungkin dalam sejarah G20 ya, baru sekarang ini dulu ya. Jadi dulu tuh kalau gender atau woman tuh hanya nyelip satu kata gitu. Nah sekarang satu full blown paragraf khusus bicara tentang woman empowerment dan gender equality. Ini cetak sejarah. Tapi tidak berhenti di situ, di dalam G20, itu tadi saya bicara G20 Bali Leaders Declaration ya, yang akhirnya dibacakan oleh Bapak Presiden yang menjadi deliverable output dari G20 itu sendiri. Jadi selain tadi satu paragraf utuh bicara itu, sekarang gender dan woman juga terintegrasi ke dalam 6 sub paragraf lainnya, yaitu di isu labor, education, health,
digital economy, energy transition, sama environment and climate sustainability. Ya, jadi ini masuk sudah terintegrasi, itu outputnya. Nah, kenapa saya mau ketemu dengan Menteri Brasil yang kemudian pada saat bertemu First Lady-nya pas lagi ada di sana. Jadi First Lady-nya ikut juga. Ini First Lady-nya yang pakai pink ya, dua-duanya pink ya. Oh, yang sebelah sini. Yang pink itu menterinya. Oh. Yang samping saya itu menterinya, yang sebelahnya dia yang ada ke sana nggak kelihatan. Oh, itu ya. First Lady-nya, Ibu Lula ya. Nah, jadi kami berkepentingan karena apa? Karena waktu G20 di 2022 tadi sudah masuk satu paragraf, terus ada 6 mainstream. Di India, kami kebetulan diminta Bu Menteri ngawal lagi. Jadi di India kami negosiasi juga dengan 20 negara itu sampai akhirnya yang Bali tetap dipertahankan, tapi India menambah Women in STEM. Ya, itu tambahannya. Nah, kami ingin ketemu Brasil, ingin memastikan bahwa pada saat nanti Brasil mengeluarkan outputnya masuk ke dalam deklarasinya yang dibacakan oleh semua kepala negara, itu agar yang dihasilkan di Bali dan di India yang tadi sudah satu paragraf, terus ada 6, terus tambah lagi Women in STEM, itu nggak boleh hilang, minimal India menambahkan gitu. Nah, untung beliau bilang, oh iya ya, dia kan nggak ngerti karena waktu di India dan di Bali mereka datangnya online ya, jadi mungkin kurang ini. Nah, jadi kemarin kami mengusulkan kalau misalnya Brasil ingin memasukkan di dalam G20 tanpa menghilangkan yang Bali maupun India, bisa menambahkan dengan isu-isu misalnya poverty gitu ya. Nah, jadi Ibu First Lady dan Ibu Menterinya setuju untuk nantinya digarap. Nah, sama satu lagi juga saya menyampaikan bahwa kalau di Bali itu masih task force, ya di India sudah menghasilkan working group. Jadi ini kita cetak sejarah juga. Biasanya working group tuh kalau informasinya Sherpa selalu 5 tahun dibentuknya. Jadi saya sampaikan ke Bapak-bapak Sherpa di Menko Perekonomian dan Kemenlu sebagai koordinator Sherpa Indonesia untuk G20. Saya bilang kalau 5 tahun, aduh keburu saya pensiun, saya bilang gitu. Saya nggak bisa Bu Leni, itu udah paling cepat. Wah, saya tanya juga teman-teman di digital economy, Bu Mira berapa? Iya Mbak, saya 4,5, hampir 5 tahun. Tanya ke energy transition, semua 5 tahun. Duh, kok lama banget. Nah, ini di India kami garap, gencar banget ya. Terus alhamdulillah akhirnya pecah telur. Di India kita masuk working group. Jadi hanya 2 tahun Ibu Bapak sekalian, enggak 5 tahun. Ya. Iya, jadi akhirnya masuk. Nah, sekarang di Brasil sudah mulai mengeksekusi. Jadi untuk mengeksekusi inilah Brasil juga minta tolong Indonesia, tolong kami juga di-guide juga untuk proses ini. Karena Indonesia kan sudah melakukan ya untuk G20, beliaunya kan belum. Jadi saya sampaikan ke mereka, ya kita bisa bahaslah nanti. Karena kan meeting tingkat menterinya kan dalam minggu depan April sudah dimulai gitu. Satu lagi agenda yang kita angkat adalah tentang G20 Empower Initiative, yang mana ini dalam pembahasan juga pihak Kementerian Brasil juga lagi mau ngecek. Karena kan ini Pak Indra ya nanti ya yang G20 Empower Initiative ini yang nanti posisinya yang harus ditegakkan seperti apa, karena mereka belum kayaknya belum ngeh gitu ya. Oke, itu bilateralnya, satu lagi kali ya. Nah, ini bilateral yang kiri saya bilateral dengan Chile. Dengan Chile yang sebelah kiri, terus yang ini dengan Singapura ya. Jadi Singapura ini adalah deputinya menteri. Ya, jadi kayak ya eselon satunya gitu ya. Sekarang di Singapura trennya swastanya Singapura berbondong-bondong masuk ke pegawai negeri. Dia udah di CEO sebuah perusahaan udah hampir 20 tahun lebih. Dengan gaji yang juga sudah tinggi, terus kemudian dia pindah menjadi pegawai pemerintah karena ternyata di Singapura sekarang trennya itu seperti itu gitu. Terus jadi dia sekarang menjadi dari orang swasta yang sudah tercetak swasta, sekarang dia menjadi sekjen. Itu mungkin terus udah bisa ya kayaknya. Nah, ini partisipasinya banyak. Saya selain itu banyak working meeting yang saya hadirin. Intinya total tuh 21 agenda ya yang
Ketua DLRI hadiri selama padat juga ya Bu ya. Iya, padat sekali. Ada working breakfast gitu ya. Ya ini working breakfast, sana makan ya sini puasa, ya udah tahan-tahan aja. Tapi isu yang dibahas karena menarik sekali ya. Ini di kantornya Bank Dunia. Terus kemudian ministerial dinner di kedutaannya Australia. High level dinner, iftar, ini kebetulan yang hadir Ibu Hakim Agung dari Arab Saudi. Terus kemudian working lunch Swedia, saya sendiri yang hadir. Kita bahas women peace and security. Nah, kebetulan si yang hadir di situ menteri semua. Setiap kali yang saya hadirin memang di level menteri dan mereka memang memuji Ibu Menlu untuk women peace and security. Ya, jadi Bu Menteri Luar Negeri kita di antara agenda women peace security kayaknya udah terkenal gitu di antara ibu-ibu di strong supporter. Jadi ini kita mengapresiasi sekali ini angka WPS ini benar-benar diangkat ya, dan beliau sebagian besar hadir pada waktu acara di Jogja ya. Nah, ini lunch meeting nih. Jadi ya kita ya yang lainnya lunch ya saya ngomong aja gitu. Jadi alhamdulillah sih pas puasa nggak batal gitu. Terus next. Ini catatannya, jadi beberapa agenda bilateral tadi intinya semuanya total komitmen kita ya, memang lintas kementerian yang memang perlu kita perkuat terus dan juga sinergi dengan non-government, baik itu dunia usaha, media juga sangat penting, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pentahelix harus kita kuatkan terus. Dan tentunya karena ini sidang ini selalu tahunan dan dengan tema yang bergantian, saya rasa kita juga selalu harus punya sesuatu inovasi yang harus bisa kita sampaikan ke global ya setiap tahunnya. Jadi itulah salah satunya mengapa di Deputi Bidang Kesetaraan Gender setiap tahun harus punya inovasi, karena memang agar kita bisa juga sharing ke global dan kita juga bisa tapping juga semua pengalaman-pengalaman baik dari negara lain. Jadi alhamdulillah kita berhasil di minggu pertama dan sempat juga membahas zero draft great conclusion yang intinya sebagian dibahas di minggu kedua. Nah itu nanti bagiannya Pak Indra. Jadi itu mungkin Mas sebagai pengantar diskusi kita. Ya, baik. Sekali lagi saya mengapresiasi ya semua kementerian lembaga, terutama teman-teman di Kementerian Luar Negeri yang dari sejak awal persiapan sampai akhirnya kita kembali dengan selamat. Kita memperoleh banyak sekali apresiasi dari banyak negara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semua, ya boleh aplaus ke Bu Leni. Saya melihat ada 21 kegiatan begitu ya, dan ya Bu Leni dan teman-teman berpuasa, tapi yang lain kebetulan tidak puasa, pasti energinya berlebih ya Bu ya. Tapi agak senang karena ternyata isu-isu yang ditampilkan related dengan apa yang dilakukan Indonesia ya, ditampilkan di luar. Pak Indra, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada yang ingin disampaikan juga dalam short brief misalnya, nanti lanjut Bu Indah, nanti kita bisa langsung tanya jawab begitu ya. Silakan Pak Indra. Ya mungkin sedikit menambahkan tadi karena Bu Leni di minggu pertama, kami kebetulan di minggu kedua ada memang tidak sepadat mungkin ya. Di minggu pertama ada selain dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentunya juga dari Bappenas dan Menko PMK yang juga hadir bersama kita di dan Komnas Perempuan juga masih ada di sana. Jadi di minggu kedua kebetulan pas hari pertama kita juga ada side event yang sebenarnya kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kowani. Ini juga side event yang dirancang sejak awal terkait dengan addressing poverty, strengthening institution, dan financing with the gender perspective. Jadi saya rasa ini juga temanya related dengan tentu prioritas di kementerian. Dan kebetulan dari Kowani memang banyak menampilkan ya, karena kebetulan mereka dari organisasi-organisasi kemasyarakatan tentu juga banyak dukungan-dukungan untuk bagaimana terus mendorong peran perempuan di dalam pemberdayaan ekonomi. Dan sebenarnya pemerintah Indonesia juga sebenarnya pada saat itu kami menyampaikan, mungkin ada itunya bisa ditampilkan. Kita juga sebenarnya kalau pemerintah Indonesia terkait dengan
pemberdayaan perempuan ya, kita juga banyak bekerja sama dengan PNM. Ini juga program-program saya rasa program flagship yang selain juga banyak nasabahnya perempuan, tentu kita juga banyak bekerja sama untuk terus mendorong berbagai isu kesetaraan gender melalui para pendamping-pendampingnya, ini bisa mereka sampaikan tentunya. Dan selain itu juga program Keluarga Harapan ini juga sebenarnya sasarannya banyak juga pada keluarga-keluarga dan juga perempuan yang tentunya menjadi targeting dari program ini. Jadi pada side event tersebut tentu banyak menyampaikan para pembicara ya, karena banyak pembicara dari berbagai organisasi perempuan tentang capaian-capaian atau keberhasilan-keberhasilan yang selama ini juga sudah dicapai oleh para organisasi perempuan itu. Jadi kita lebih banyak menyampaikan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama dari organisasi-organisasi perempuan dalam mendukung tentunya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Kemudian event lain yang juga kita ikuti, kebetulan juga ada sebenarnya side eventnya UNFPA dan salah satu pembicaranya juga dari Puskapa. Mereka melakukan riset ya, menyampaikan hasil riset terkait dengan bagaimana peran registrasi terhadap pencegahan perkawinan anak. Nah, kalau ini yang terkait dengan Kowani ya, tadi disampaikan. Kemudian yang event yang kedua terkait dengan kita juga menyampaikan berbagai program-program, tentunya pemerintah menyampaikan program-program kementerian ya, terutama terkait dengan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. Jadi ada satu riset yang saat ini sedang dilakukan oleh Puskapa dan disupport oleh UNFPA terkait bagaimana registrasi penduduk itu juga tentunya bisa kita lihat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dan pada saat itu kita menyampaikan intervensi juga bagaimana program-program pemerintah yang related dengan berbagai program-program pencegahan perkawinan anak. Nah, memang di minggu kedua nanti juga banyak side event yang sudah yang dilakukan. Kita tentunya banyak mengikuti dari teman-teman dari Bappenas, dari PMK juga kita berbagi tugas untuk melihat sebenarnya berbagai pencapaian yang dilakukan oleh negara-negara lain tentunya yang ditampilkan di side event di minggu kedua. Nah, nanti yang paling pokok juga adalah bagaimana agreed conclusion juga banyak dibahas ya di minggu kedua. Nanti mungkin Bu Direktur banyak membahas isinya gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat dari tahun yang lalu gitu ya, memang dalam pembahasan agreed conclusion ini memang karena ada isu terkait dengan logistik barangkali ya, memang tidak panjang barangkali ya, biasanya sampai malam, sampai jam 2, jam 3 gitu ya baru selesai ya. Teman-teman PTRI juga mendampingi pada saat itu karena pembahasannya adalah kata per kata ya yang nanti akan dikeluarkan di dalam agreed conclusion-nya itu. Nah, kemarin karena memang pembahasannya adalah karena ada isu logistik juga karena dibatasi sekarang sidangnya jam 10 sampai jam 6 sore sehingga mau tidak mau harus cepat diputuskan gitu ya, tidak sampai tengah malam. Jadi ini beberapa kegiatan yang diikuti oleh teman-teman di delegasi di minggu kedua. Jadi pada saat Kowani juga kami menyampaikan berbagai program-program pemerintah yang saat ini sedang dilakukan dan sedang berjalan. Dan tentunya ini mendukung upaya-upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, tentunya menjadi sebagai salah satu prioritas pemerintahan saat ini. Oke. Iya, barangkali itu sedikit. Baik, Pak Indra, terima kasih sekali. Kita lanjut ke Bu Indah. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman wartawan terkait dokumen begitu ya. Silakan, Bu Indah. Terima kasih banyak Mas Marbun ya. Ibu Deputi, Pak Sahli, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan walaupun saya pribadi tidak berada di New York,
Kami di Kemlu, terutama di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, sejak awal sudah turut mengawal isu ini. Tentu saja berbagai intervensi kita, inisiatif kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi maupun hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari apa yang kita sampaikan di rangkaian pertemuan CSW kali ini juga masuk dalam berbagai pertemuan-pertemuan dan persiapan kita. Jadi kalau memang boleh melengkapi Mas, ini karena sudah lengkap sekali dari Ibu Deputi, dari Ibu Leni, dari Pak Indra juga, dari minggu pertama dan minggu kedua terlihat sekali betapa memang aktivitas dan kegiatan yang dilakukan sangat banyak karena memang CSW adalah forum utama yang membahas di level menteri ya untuk isu-isu gender equality, pemberdayaan perempuan dan segala ramifikasinya. Sudah terbayangkan apa saja yang masuk dalam portfolio itu. Jadi mungkin kalau kami boleh menegaskan kembali peran penting kita, Delri ya. Ini forum yang tidak main-main, nggak kaleng-kaleng. Yang hadir juga tadi Ibu Bapak sudah sama-sama lihat. Dan isu yang dibahas juga isu yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari khususnya untuk perempuan. Jadi memang sudah ada tema yang disepakati, namun demikian tema itu sendiri pun juga mencakup banyak hal penting lainnya yang diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan hasil dari pertemuan ini bentuknya disebut agreed conclusion, itu juga merupakan satu dokumen hasil perjuangan ya Bu Deputi dan Pak Sali, karena proses untuk mendapatkan satu agreed conclusion yang dihadiri oleh wakil dari berbagai negara, ratusan negara, dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu, itu harus melewati satu proses yang intensif, dan mungkin juga penuh dengan debat, tapi harus inklusif. Nah jadi untuk bisa mencapai hasil yang sifatnya konsensus, artinya disetujui oleh semua, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Leni, Pak Indra dan tim, dan juga dari tim kami dan PTRI New York serta kementerian lembaga yang sudah ikut mengawal. Nah dokumen kali ini memang agak lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin kalau kita lihat ada banyak sekali kompleksitas isu terkait perempuan, anak perempuan yang dihadapi saat ini, apalagi di tengah berbagai runtutan konflik maupun kondisi-kondisi yang tidak kondusif ya pasca COVID, kemudian konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik misalnya di Palestina maupun antara Ukraina dan Rusia maupun yang lain-lainnya, yang tentu saja membawa ramifikasi dalam proses perundingan. Dokumen kali ini memang menghasilkan kalau nggak salah sekitar 133 paragraf. Dokumen ini memang mencoba untuk mengcapture, menangkap esensi dari upaya-upaya yang menjadi tema utama dari CSW tahun ini. Tadi Ibu Leni sudah sampaikan, correctly pointed out bahwa ada isu strengthening institution, ada isu gender budgeting dan tentu saja poverty. Nah, 3 isu besar ini sudah pasti masuk dalam berbagai elemen dari agreed conclusion. Jadi beberapa hal yang menjadi prioritas Pemri, delegasi kita saat itu, selain tentu saja ikut dalam berbagai guliran referensi-referensi mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh berbagai negara, CSW maupun PBB untuk upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan kemiskinan dan juga kesetaraan gender dan isu yang terkait penguatan institusi dan budgeting. Kita juga memasukkan isu-isu terkait misalnya pemastian bahwa hak atas pendidikan, kesehatan untuk anak-anak dan anak perempuan dan perempuan itu juga terpenuhi dengan baik. Kita juga memastikan isu pekerja migran perempuan. Ini menjadi salah satu sorotan kita, menjadi salah satu prioritas untuk Indonesia. Karena seperti Ibu Bapak tahu, kita memang memiliki banyak pekerja migran perempuan, pekerja migran Indonesia perempuan yang kerap kali mengalami berbagai tantangan dalam melaksanakan atau menjalankan
kegiatan aktivitas mereka. Jadi kita memastikan pemajuan pelindungan hak-hak pekerja migran perempuan itu juga masuk dalam referensi ini dan bukan hanya sekedar masuk tapi mendapat perhatian yang baik. Dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan peran perempuan, peran sentral perempuan juga menjadi bagian dari elemen-elemen penting yang kita coba dorong untuk memastikan bahwa perempuan itu memang memiliki peran yang signifikan dan bahkan banyak pendekatan inovatif yang dilakukan oleh perempuan untuk memastikan pemberdayaan diri sendiri yang kemudian akan terjewantahkan di pemberdayaan ekonomi dan kemudian membantu upaya pengentasan kemiskinan. Dan kita juga memastikan mengawal paragraf yang juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, dari berbagai bentuk diskriminasi, dan tentu saja perempuan yang saat ini sedang berada dalam situasi konflik, baik itu perang, konflik bersenjata, kemudian genosida. Nah, paragraf yang menyusut ke situ juga masuk dalam referensi dan ini menjadi referensi penting karena hampir di semua situasi konflik, perempuan dan anak perempuan dan juga anak-anak secara umum itu selalu menjadi korban terbesar dan terbanyak. Jadi kita memastikan bahwa forum CSW juga memberi perhatian yang cukup, perhatian yang tinggi bahkan untuk penanganan isu ini. Mungkin itu tambahan pendek kami, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, sudah lengkap ya dari 3 narasumber kita yang sudah hadir. Terakhir tadi Bu Indah dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sekarang waktu buat teman-teman bisa elaborasi lebih jauh atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan untuk termin yang pertama, barangkali silakan sebutkan nama dan juga medianya. Ada yang ingin mengawali? Mbak Fitriatun mungkin dari RRI, tadi sudah booking duluan, silakan. Dilanjutkan nanti boleh teman-teman setelah Mbak Atun, silakan. Cek, ya terima kasih atas kesempatannya. Saya Fitra dari RRI, mau tanya terkait mungkin tentang ini juga ya, yang lagi sekarang lagi happening sekarang ini terkait yang isu TPPO anak yang dengan modus magang di Jerman gitu kan, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kena tindak perdagangan orang begitu. Ini juga masuk ke dalam untuk yang isu TPPO ini, apakah masuk juga ke dalam yang dokumen yang terdiri dari 133 paragraf tadi? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Kita kumpulin dulu, boleh. Ada lagi sebelum nanti para narasumber bisa menjawab? Mas Anang, silakan. Ke depan Mas Anang, mic-nya. Minta tolong didekatkan ke Mas Anang. Mas Anang dari MNC Trijaya, Ibu Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin saya Anang, Bu, dari MNC Trijaya. Mungkin pertanyaannya singkat saja terkait dengan Commission Status of Women ini yang nantinya Indonesia akan jadi tuan rumah. Ada target khusus nggak sih yang akan didorong Indonesia agar misalnya menjadi sebuah rekomendasi yang dijalankan oleh negara-negara anggota dari CSW ke-68 itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini kan mengangkat soal kemiskinan ya, khususnya untuk wanita. Sementara Indonesia juga sedang menggerakkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim 0% itu, Bu, absolut itu. Apakah ini ada korelasinya dengan program pemerintah untuk upaya itu dan memamerkan program ini ke internasional misalnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Anang, terima kasih. Dua dulu mungkin atau dijawab langsung? Dua dulu ya. Nanti kita ke termin berikutnya. Ada yang ingin mengawali? Ibu Leni dulu. Monggo, Ibu. Iya, terima kasih. Silakan. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya, karena isu terkait agreed conclusion lebih banyak dibahas di minggu kedua dan tentunya teman-teman Kemlu juga banyak data dan informasi ya, karena juga ada Direktorat Perlindungan WNI BWI ya. Karena kalau di
di agreed conclusion biasanya kan nggak spesifik sampai menjelaskan negaranya gitu ya. Saya kebetulan dulu ketua delegasi untuk minggu kedua terus, jadi yang bahas agreed conclusion, jadi satu kata aja tuh sampai jam 4 pagi, ya. Jadi itu hanya jadi udah paham betul. Nah tapi karena sekarang PBB lagi punya krisis likuiditas, jadi semua sidang hanya sampai jam 6 sore. Tutup jam 18. Jadi kalau dulu nggak ada jam tutupnya, udah jadi jam 4 pagi selesai, terus jam 10 mulai lagi gitu. Jadi ya itu terus kalau yang Indonesia tadi jadi tuan rumah, ini adalah hostnya adalah UN. Jadi ini meetingnya PBB, meeting seluruh dunia. Jadi bukan kayak G20 siapa jadi tuan rumahnya bergilir, atau ASEAN presidensinya bergilir, terus kemudian APEC, Asia Pacific Economic Forum bergilir, enggak. Jadi ini tuan rumahnya adalah UN yang menyatukan semua negara di seluruh dunia, termasuk lembaga-lembaga juga, bagaimana meningkatkan status of women. Sebenarnya nama komisinya juga Commission on the Status of Women. Jadi tujuannya memang untuk memberdayakan perempuan yang ada di seluruh global, yang jumlahnya hampir separuh dari penduduk bumi ini adalah perempuan. Jadi perhatian memang selalu diberikan pada perempuan dan anak perempuan, karena mereka lah yang the most vulnerable, ya, jadi yang paling rentan. Potret itu serupa untuk Indonesia. Indonesia 49,5% penduduknya perempuan, dan juga kalau dikaitkan dengan isu poverty memang yang kemiskinan yang dialami perempuan juga double ya, karena apalagi kalau kita bicara perempuan sebagai kepala rumah tangga yang single headed household, dan dia ada menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Itu yang kalau datanya di BPS kan sekitar 15% dari total rumah tangga di Indonesia yang dikepalai oleh perempuan. Nah, jadi tentunya semua program, karena kita isunya mainstream ya, dan poverty ini juga sebetulnya isunya mainstreaming juga. Jadi sebetulnya ini mainstream ketemu mainstream ya. Isu gender, isu perempuan mainstreaming, poverty juga mainstreaming. Itulah bagaimana kemudian di dalam, kalau saya menyimak ya pidatonya dari semua negara yang kebetulan saya hadir dan duduk mendengarkan di sana, itu fokusnya memang sebetulnya isu-isu yang mainstreaming ini memang kekuatannya yang harus dibangun adalah tadi sinergi dan kolaborasi. Nah, sinergi dan kolaborasi tadi itu paling efektif memang dimulai dari aspek financingnya. Ya, makanya kenapa temanya juga dikaitkan dengan financingnya. Artinya kita mau memastikan, seperti halnya Indonesia, kita beri statement saya yang kami Indonesia di Ministerial Roundtable itu kan kami menyampaikan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk gender budget ini. Artinya berapa sebetulnya budget Indonesia yang tersebar. Jadi bukannya budget Indonesia itu hanya di Kementerian PPPA, itu tidak, tapi tersebar di kementerian lembaga, dan di provinsi pun tersebar di dinas-dinas, di kabupaten pun juga, kota juga tersebar di dinas-dinas. Itu yang namanya gender budgeting. Jadi kita tidak menerapkan gender budgeting seperti ada yang sebuah negara terapkan misalnya 5% untuk pemberdayaan perempuan ya gitu. Jadi kita tidak pernah mematok persentase tertentu, tetapi bagaimana melihat tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga dan perangkat daerah di daerahnya masing-masing. Kalau misalnya dia memang adalah masalah education dan siapa yang mengalami masalah, misalnya kalau sekarang Indonesia ini kan untuk education udah SD, SMP, SMA udah hampir sama ya, jadi udah nggak ada gender gap-nya lagi. Tapi yang perguruan tinggi nih, terutama perguruan tinggi, perempuannya masih tertinggal. Nah makanya kita masuklah Women in Higher Education. Dan how-nya nih sekarang kan mau mengarahkan, tadi mau dikaitkan dengan STEM misalnya. Bagaimana para perempuan masuk ke dunia STEM yang selama ini juga masih didominasi oleh laki-laki. Jadi misalnya secara diskusi kemarin waktu bilateral juga kita sampaikan, misalnya sekarang Indonesia kan juga punya Women in Cyber Security, Women in Mining, Women in apalagi ya kemarin ya banyak sekali ya women in yang selama ini memang selalu didominasi mining itu di pertambangan ya, terus
di keamanan cyber itu ada kelompok-kelompoknya juga, dan ternyata itu koalisi-koalisi di tingkat global juga banyak sekali. Nah, jadi kembali ke kenapa dikaitkan dengan poverty, karena memang dari sisi pendidikan perempuan udah tertinggal jauh ya. Jadi kalau saya sering sampaikan di forum bagaimana indeks-indeks pembangunan manusia kita, misalnya yang perempuan masih tertinggal dibanding yang laki, gender gap-nya beberapa tahun terakhir juga masih gender gap-nya sama, yang mengakibatkan indeks pembangunan gendernya juga akhirnya beberapa tahun menjadi flat saja, seolah-olah tidak ada improvement. Nah, sekarang ukuran baru muncul yang nanti akan kita pakai di 20 tahun ke depan, sudah masuk di rancangan RPJP nasional, yaitu indeks ketimpangan gender. Angkanya bagus menurun, tapi begitu dibedah di dalam indikatornya, itu kan tadi indeks ya, indeks kan komposit dari beberapa indikator. Begitu dibedah di indikatornya, nah itu baru mulai kelihatan ya, bagaimana laki perempuan dijejerin gitu setiap indikator. Nah, terus begitu dibedah lagi provinsi, antar provinsi. Nah, yang zonanya masih di bawah angka nasional, yang di atas angka nasional, itu yang di atas angka nasional masih sedikit. Nah, ini tantangan-tantangan seperti inilah yang salah satu intervensinya adalah financing sebagai tools untuk melakukan intervensi sehingga afirmasi kita, baik itu di tingkat policy, program maupun kegiatan, itu bisa kita lift up gitu ya. Jadi seperti sekarang pendidikan, kalau yang tertinggal itu laki-laki, ini kan mulai di beberapa sekolah di wilayah laki-laki yang tertinggal. Nah, itu dinasnya sudah memberikan beasiswanya untuk yang laki-laki yang ketinggalan gitu. Tapi kalau misalnya yang dulu-dulu perempuan selalu ketinggalan, beasiswanya dibanyakin perempuan. Nah, sekarang perempuannya udah malah lebih tinggi dari laki sekarang. Nah, itulah menuju kesetaraan tuh itu. Jadi kalau pakai bahasanya SDGs kan no one left behind. Itu sebetulnya pengertiannya kan tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, siapapun yang tertinggal harus diangkat gitu, di-elevate. Nah, jadi itulah aksi-aksi afirmasi yang harus kita lakukan. Nah, dalam hal poverty juga demikian, sehingga seperti Kementerian PPPA juga, kalau kita ingin, kalau kita berkontribusi terhadap poverty ini juga, tadi yang perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga itu kan menjadi target grup utama kita, intervensi kita. Yang kita lakukan, kebetulan di kedeputian saya ya, itu yang kita lakukan mulai dari tingkat desa. Jadi kan kita ingin menjadikan semua desa di Indonesia menjadi ramah perempuan dan peduli anak. Dan kita dapat arahan Bapak Presiden juga bagaimana pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi, khususnya lagi di kewirausahaan. Karena kita punya program kewirausahaan nasional kan PKN yang ada Perpresnya, dan Kementerian PPPA menjadi salah satu anggotanya juga pengampu. Jadi afirmasi itu bisa kita lakukan sekali lagi ya Ibu Bapak sekalian, apakah dalam bentuk regulasi, apakah dalam bentuk program, atau bentuk-bentuk aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang konkret. Tapi jangan sampai salah sasaran, sehingga untuk melihatnya itulah kita mengembangkan alat-alat analisis yang alhamdulillah sudah selesai 5 alat analisis untuk perencanaan, gender analysis pathway, untuk penganggaran gender action budget, untuk monitoring, gender monitoring checklist, untuk evaluasi, gender evaluation tools, sama untuk audit, gender audit tools. Jadi 5 ini sudah kita selesaikan pedomannya dan lain sebagainya, dan sudah kita latihkan. Ya, proses terus berjalan, pasti juga nggak bisa kan langsung setahun jadi, 2 tahun jadi. Ini proses yang, tapi financingnya, blended financing tetap menjadi cara kita untuk bagaimana melibatkan semua pihak, karena keterbatasan anggaran pemerintah maupun keterbatasan dari anggaran Kementerian PPP. Sinergi dan kolaborasi tadi. Sinergi dan kolaborasi. Bu Indah, ada yang ingin ditambahkan? TPPO tadi terkait dokumen Terima mungkin, kasih. silakan. Tentu saja TPPO atau tindak pidana perdagangan orang itu menjadi salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus, karena again lagi-lagi hampir pasti itu banyak korbannya ya Ibu ya, perempuan dan anak perempuan. Untuk di agreed conclusion kali ini ada 4 paragraf yang
baik secara langsung maupun tidak langsung mereferensikan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Karena kan dia juga masuk dalam segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tapi 2 paragraf secara khusus menyoroti fenomena TPPPO yang tetap marak, bahkan mungkin makin marak, dan juga menyoroti korelasi antara kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan akses dan sebagainya yang menjadi salah satu penyebab, menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana ini. Ya, karena kan orang mungkin perempuan, anak perempuan mencoba untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Ekonomi ya. Kemudian terjeratlah dengan dengan sindikat perdagangan orang dan dari niat baik untuk memperbaiki ekonomi malah akhirnya menjadi korban. Jadi tentu saja itu tadi referensinya ada dan masuk dan kerap selalu mendapat perhatian. Tapi memang Mbak tidak tadi seperti Bu Deputi bilang tidak spesifik mengangkat kasus-kasus di negara-negara tertentu, tapi supaya agreed conclusion-nya disepakati semua, referensinya dibuat umum, namun tindak pidananya itu tentu saja mendapat sorotan. Jadi masuk di situ di agreed conclusion untuk tahun ini. Oke, Bu Indah. Terima kasih untuk penjelasannya. Teman-teman, karena memang waktu kita agak terbatas dan kesempatan momen ini sebelum nanti saya closing, kita tutup sama-sama. Mungkin ada 1-2 menit sebagai sebuah pernyataan pamungkas, bukan ya. Closing statement dari masing-masing narasumber kita terkait apa yang Indonesia lakukan, peran kita di dunia internasional dan dampaknya tentu ke negara kita sendiri. Silakan Ibu Leni bisa mengawali, nanti terakhir Pak Indra mungkin sesuai dengan garis ini aja. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya yang penting itu kan what next. Ya, yang penting adalah step berikutnya bagaimana setiap negara merespon dari apakah hasil yang di minggu pertama atau agreed conclusion yang dihasilkan di minggu kedua. Semua agreed conclusion itu adalah perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing negara sesuai dengan situasi kondisi, tetapi kita juga tidak boleh tidak melakukan sebagian atau seluruhnya dari agreed itu. Artinya harus ada, karena kan agreed conclusion itu dibuat oleh semuanya, pasti kan membawa isu semuanya ya. Nah jadi itu yang pertama, what next-nya. Nah how-nya ini saya rasa tadi sinergi kolaborasi pentahelix tetap harus menjadikan tulang punggung peran kita. Yang ketiga, saya sangat menyoroti sekali bagaimana kita ini dengan berbagai isu yang Indonesia hadapi saat ini, kita perlu mengintegrasikan ini ke dalam pertama regulasi-regulasi kita yang utama, yang penting ya, yang udah di depan mata nih. Jadi harus terintegrasi ke dalam RPJP nasional 2025-2045, 20 tahun ke depan. Kenapa harus masuk ke sana? Karena setiap 5 tahunnya nanti akan diagendakan dalam RPJM nasional 5 tahun. Dan setiap tahunnya baru ke dalam rencana kerja pemerintah tahunan. Baru dari situ dapat penganggarannya gitu. Jadi bayangkan kalau tidak masuk ke dokumen 20 tahun, nggak akan muncul di 5 tahun, nggak akan muncul di tahunan, nggak akan muncul dapat anggarannya. Jadi ini satu rangkaian gitu yang perlu kita kita lakukan. Nah semuanya perlu berproses mulai dari planning, budgetingnya, implementationnya, monitoring, evaluasi, sampai audit dan reporting, accountability reportnya harus kita jaga. Dan kami memang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai, kalau di SIDO itu istilahnya sebagai national machinery dari gender mainstreaming di Indonesia ini, tentunya leadership dari Kementerian PPPA itu sangat penting untuk juga mengordinasikan dengan semua stakeholders baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga gender equality-nya tadi yang diukur dari berbagai indeks-indeks, ukurannya kan banyak kan impact atau outcome indicators ya. Nah itu bisa sama-sama kita ukur. Dan pada akhirnya nanti kesenjangan gender itu harapan kita semuanya tentu bisa mengecil bahkan hilang gitu. Ini tidak hanya terjadi di 1-2 bidang pembangunan, tetapi mudah-mudahan di banyak bidang ya syukur-syukur bisa semua, dan tidak hanya terjadi di nasional tetapi juga di subnational levels, yaitu di provinsi dan kabupaten kota, bahkan di desa, karena Kementerian PPPA juga sudah mulai menggarap di tingkat desa dan kelurahan melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya.
Itu mungkin sinergi kolaborasi tetap key-nya. Siap. Ya. Bu Leni, terima kasih. Bu Indah, silakan. Terima kasih banyak. Tentu saja senada dengan yang disampaikan Ibu Deputi mengenai sinergi dan kolaborasi. Satu hal penting apa yang sudah kita bahas di berbagai tataran internasional, di forum-forum multilateral, tentu saja idealnya terefleksi dan diimplementasikan secara penuh di level nasional. Makanya inilah ada oleh-oleh ya quote in quote dari berbagai partisipasi daily tersebut. Dan ini adalah pekerjaan besar, bukan hanya KPPPA sebagai pengampu, tapi juga ataupun misalnya Kementerian Luar Negeri dan kementerian lain yang terkait, tapi juga menjadi kerja besar bangsa Indonesia. Apalagi isu-isu yang disentuh oleh CSW atau Commission on the Status of Women ini adalah isu-isu yang memang penting dan masuk dalam keseharian kita. Jadi bagaimana membumikan berbagai hasil diskusi yang sampai 2 minggu full ini untuk menjadi satu concrete action yang impactful dan benar-benar membawa dampak di lapangan. Selain itu tentu saja kami di Kementerian Luar Negeri akan terus mendukung Kementerian KPPPA sebagai pengampu utama dalam penanganan isu ini dalam berbagai inisiatif, aktivitas, rencana aksi maupun implementasi dari hal-hal yang sudah disepakati tersebut. Jadi again, our work is not done yet ya Ibu ya. Akan selalu ada PR, tapi disitulah seninya, disitulah semangatnya, dan mudah-mudahan kita bisa terus komitmen, bisa terus fokus pada upaya-upaya penanganan dan pemastian pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Indra. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Leni dan Bu Indah, saya rasa terkait dengan memang kita akui tentu masih banyak tantangan ya di dalam upaya-upaya pemberdayaan perempuan maupun juga terutama bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan ya yang dilakukan. Tapi saya rasa juga berbagai program-program pemerintah yang saat ini sedang dan atau sudah dilakukan juga sebenarnya sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia dan kita bisa tampilkan di kancah internasional. Nah, memang tantangan ke depan adalah yang kemarin juga banyak dibicarakan di dalam sidang CSW ini adalah terkait dengan care ekonomi atau perawatan ekonomi perawatan yang nanti saya rasa ke depan juga tentu perlu menjadi perhatian kita bersama karena biasanya ini nggak kelihatan dan mungkin perlu kita hitung juga sebenarnya banyak kerja-kerja perawatan yang kontribusi perempuan juga sangat banyak di sana dan juga tentu perlu dukungan-dukungan berbagai kebijakan dan juga bagaimana juga pemerintah terus mendorong dan bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Barangkali itu, Mas. Baik, Pak Indra Gunawan, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Hukum dan HAM. Kemudian ada Ibu Indah Nuria Safitri, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI. Dan terakhir, Ibu Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Leni N. Rosalin. Terima kasih untuk diskusinya dalam Media Talk ini. Semoga kita ketemu di lain kegiatan, lain acara. Teman-teman terima kasih ya karena waktunya terbatas. Kita aplaus untuk kita semua kesempatan kali ini. Saya Marbun undur diri, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Kita ketemu di Media Talk berikutnya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih.